Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu peristiwa besar bagi Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin adalah Isra Mi'raj. Bahkan, peristiwa tersebut telah diabadikan dalam Al-Quran. Mengetahui akan datangnya Rasulullah SAW akan berkunjung, para malaikat pun ketakutan. Mengapa malaikat takut? Saat Nabi SAW naik ke langit, benarkah saat Isra Mi'raj ada malaikat yang dihukum karena Rasulullah SAW? Tonton video ini agar tidak sesat. Malaikat sebagai salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang selalu taat, tak pernah sekalipun mereka membangkang. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angku untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 19-20. Salah satu bentuk ketaatan malaikat adalah ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, walaupun mereka sempat tidak setuju dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Bukti para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam diabadikan dalam firman-Nya. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya. Quran Surah 1 ayat 73. Siapa yang membangkang akan merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dialami langsung oleh Azazil yang merasa lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Bukti malaikat adalah makhluk yang takut juga diperlihatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Saat itu, ia sedang menceritakan kengerian neraka kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril alaihissalam sampai menangis ketakutan. Tak hanya malaikat Jibril, Rasulullah SAW pun ikut bersedih. Percakapan keduanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu Allah yang maha mengetahui, kelak aku memperoleh kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis. Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut. Ketakutan dan kesedihan mereka pun berakhir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan firman-Nya. Wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya. Bukti para malaikat juga merasakan ketakutan juga terjadi saat bertemu dengan Rasulullah SAW. Salah satu peristiwa bersejarah adalah Isra Mi'raj Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha dengan mengendarai burak. Perjalanan Rasulullah SAW ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW dengan ditemani malaikat Jibril menuju langit pertama. Saat sampai di langit pertama dan hendak masuk, Jibril ditanya, siapa yang bersamamu? Jibril pun menjawab bahwa ia bersama Muhammad yang diutus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang bertanya itu pun membuka pintu dan mengucapkan selamat datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saat berada di langit, Rasulullah SAW mengunjungi para nabi di tingkatan langit yang berbeda-beda. Salah satu nabi yang ditemui Nabi SAW adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan, beliau mendapat saran dari Nabi Musa alaihissalam perihal perintah sholat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai harus bolak-balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, "Hai Muhammad, salat yang kuwajibkan adalah 5 kali dalam sehari semalam. Pahala tiap-tiap salat itu digandakan 10 kali lipat. Oleh karena itu, mendirikan salat 5 kali sama saja dengan mendirikan salat 50 kali. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan namun tidak menjadi melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Andaikan dia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan 1 keburukan, namun dia tidak jadi melaksanakannya, maka keburukan tersebut tidak dicatat sama sekali. Akan tetapi, jika dia melaksanakannya, maka hanya dicatat 1 keburukan saja." Pada saat Rasulullah SAW ke langit, para malaikat digambarkan merasa ketakutan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Allah memutuskan sebuah perintah di langit, maka para malaikat menundukkan sayap-sayap mereka dengan penuh takut, bagikan suara rantai yang ditarik di atas batu putih. Apabila telah hilang rasa takut dari hati mereka, mereka bertanya, 'Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian?' Jibril menjawab, 'Tentang kebenaran, dan ia maha tinggi lagi maha besar.' Lalu para pencuri berita langit atau setan mendengarnya. Mereka para pencuri berita langit itu, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Tak hanya itu, bahkan ada 1 malaikat yang sampai sayapnya dipatahkan karena tidak memberi hormat kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala pun menghukumnya dan mengasingkan malaikat tersebut. Kisah lengkapnya diabadikan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Tak hanya sayapnya saja, yang kejadian ini pun sampai di telinga Nabi SAW lewat malaikat Jibril. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat ada seorang malaikat langit berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan darinya seorang malaikat. Dan sekarang ini, kulihat malaikat itu berada di atas gunung Kaf dengan sayapnya yang patah dan sedang menangis. Malaikat itu meminta tolong, lalu aku berkata, 'Apa salahmu?' Dia berkata, 'Ketika aku berada di atas singgasana pada malam Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad kekasih Allah. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya, dan Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang kau lihat.' Malaikat itu menjelaskan penyebab ia diasingkan. Ia terus menangis dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Malaikat Jibril pun mencoba mencari pertolongan agar bisa membantu malaikat yang malang itu. Malaikat Jibril pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, 'Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca salawat atas kekasihku Muhammad SAW.' Perihal malaikat bersalawat dalam Al-Quran pun telah diabadikan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Salawat itu sebagai pengagungan kepada Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau berkata, bersalawat kepada Nabi bukanlah karena kebutuhan beliau kepadanya. Bila Nabi membutuhkan salawat, maka tak ada kebutuhan terhadap salawatnya malaikat yang bersamaan dengan salawatnya Allah kepada beliau. Salawat itu hanya untuk menampakkan pengagungan terhadap beliau, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengingat zatnya, sementara Allah tak memiliki kebutuhan untuk diingat. Hal itu semata-mata karena untuk menampakkan sikap pengagungan terhadap beliau dari kita, dan untuk Allah memberikan ganjaran bagi kita atas pengagungan tersebut. Sahabat beriman, malaikat memang adalah makhluk yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perintahnya dilakukan. Mereka tak pernah membangkang ataupun menolak tugas yang diberikan. Sebab jika membangkang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hukuman seperti yang terjadi pada malaikat yang tak hormat kepada Nabi SAW. Saat Nabi SAW naik ke langit, para malaikat ketakutan. Kalau kalian ketemu sama Rasulullah SAW, apakah akan merasa takut juga? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.